Baru-baru ini, yakni pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 di Konagar, Distrik Hooghly, Bengal Barat, India, yang berjarak 17 km dari Kolkata, sepupu dari Shreyanshu Sharma yang berusia 10 tahun tiba di rumahnya hendak bersilaturahmi. Tapi betapa kagetnya dia ketika dia melihat sepupunya itu tergeletak di lantai bersimbah darah. Pembuluh darah di pergelangan tangannya terpotong, kepalanya hancur, dan terdapat memar dan bekas tusukan di sekujur tubuhnya. Seseorang secara brutal telah membunuh Shreyanshu Sharma. Terdapat ceceran darah di seluruh rumah dan juga ada pisau dapur tergeletak di lantai. TV masih dalam keadaan menyala dalam volume yang sangat keras di ruangan itu, seolah-olah si pembunuh ingin menyamarkan teriakan minta tolong di ruangan itu. Ketika polisi sampai di sana dan mendapati anak itu telah tewas dengan kondisi tubuhnya yang seperti itu, sebuah pertanyaan muncul di benak mereka. Mengapa hal seperti itu terjadi pada anak kecil? Kebencian apa yang begitu parah hingga melakukan kekejaman terhadap Shreyanshu Sharma yang masih berusia 10 tahun? Segera jenazahnya dikirim untuk diotopsi. Saat itu kedua orang tua Shreyanshu Sharma tidak ada di rumah dan mereka mengalami syok berat ketika mendengar tentang hal ini. Polisi segera memulai penyelidikan. Mereka memeriksa catatan panggilan telepon dan memeriksa seluruh rekaman CCTV di area tersebut, di mana polisi menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Para tetangga, keluarga, dan orang-orang yang mengenal keluarga itu sangat terkejut ketika mendengar berita kematian putra mereka. Shreyanshu Sharma berusia 10 tahun dan duduk di bangku kelas 4 SD saat peristiwa ini terjadi. Ayah Shreyanshu, Pankaj Sharma, bekerja di Kolkata. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta, sedangkan ibunya, Shanta Sharma, bekerja di sebuah toko kosmetik. Ketika penyelidikan di TKP dimulai, hal pertama yang diperiksa adalah jendela serta pintu rumah, dan tidak ditemukan tanda-tanda masuk secara paksa. Setiap barang berharga di rumah itu juga masih berada di tempatnya, dan tidak ada satupun yang dicuri. Keluarga itu juga memelihara seekor anjing bernama Shadow, yang selalu menyalak pada siapapun orang yang tidak dikenalnya, termasuk para tetangga jika mereka mendekat. Namun belakangan diketahui bahwa pada saat pembunuhan terjadi, antara jam 2 hingga 4 siang, tidak ada seorang pun yang mendengar anjing itu menyalak. Jarak rumah-rumah di sana sangat berdekatan, jadi kalau anjing itu menyalak, seseorang pasti mendengarnya. Tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa, tidak ada perampokan, dan tidak terdengar gonggongan anjing itu kepada siapapun. Ketiga hal itu menunjukkan bahwa pembunuhan dilakukan di dalam rumah oleh seseorang yang dikenal dekat. Polisi dengan cermat mewawancarai orang tua, kerabat dekat, tetangga, teman, dan semua yang mengenal mereka untuk mendapatkan petunjuk. Namun mereka tidak mendapatkan apapun. Catatan telepon yang mereka periksa juga tidak memberikan petunjuk apapun. Polisi kemudian memeriksa rekaman kamera CCTV yang dipasang di wilayah tersebut. Mereka mulai mengamati siapa saja yang lewat di lingkungan tersebut pada waktu antara jam 2 hingga jam 4 sore di hari pembunuhan itu terjadi. Kemudian saat polisi memperhatikan orang-orang yang lalu lalang di sekitar lokasi, terlihat seorang perempuan datang dan pergi di area tersebut. Wanita itu mengenakan masker di wajahnya, dan polisi merasa ada yang mencurigakan dari gerak-gerik tubuhnya. Untuk mengidentifikasi wanita tersebut, rekaman itu diperlihatkan kepada kedua orang tua Shreyanshu. Ketika melihat video rekaman wanita itu, Shanta, ibu Shreyanshu, mengatakan tidak mengenalnya. Namun ayah Shreyanshu, Pankaj, begitu dia melihatnya, dia langsung mengenali wanita itu. Ia mengatakan wanita itu adalah Ishrat Parveen, teman dekat dari istrinya. Ishrat sering datang ke rumahnya,
sehingga biasanya Shreyansu memanggilnya dengan sebutan Bibi. Polisi kemudian mencurigai adanya kemungkinan perselingkuhan antara Pankaj dan Ishrat. Namun setelah diselidiki, polisi tidak menemukan adanya hubungan khusus di antara keduanya. Menariknya, saat catatan ponsel Ishrat diperiksa, detailnya mengungkapkan sesuatu yang berbeda. Pada hari pembunuhan itu, ponsel Ishrat dimatikan dari jam 1 siang sampai jam 8 malam atau selama 7 jam. Ishrat juga tercatat selalu berteleponan dengan satu nomor setiap hari selama berjam-jam hingga larut malam. Ketika polisi memeriksa nomornya, mereka terkejut. Nomor itu ternyata adalah milik Shanta, ibu dari Shreyansu, dengan siapa Ishrat berbicara selama 2 jam setiap malam. Ishrat sudah biasa pergi ke rumah Shanta, dan semua orang berpikir keduanya adalah teman yang sangat baik. Shreyansu juga biasa memanggilnya sebagai bibinya. Saat polisi kembali menginterogasi Pankaj, sang suami itu mengakui bahwa dia sudah mengetahui tentang hubungan tidak lazim istrinya dengan Ishrat. Namun karena putranya dan karena pendapat masyarakat tentang betapa tabunya hubungan sesama jenis, dia tetap bungkam tentang semua hal itu. Polisi tanpa penundaan segera menangkap kedua wanita tersebut pada tanggal 20 Februari. Saat diinterogasi, Shanta yang tembok kepura-puraannya pecah mengakui telah membunuh putranya. Pembunuhan itu ia lakukan bersama Ishrat yang membantunya. Para petugas tercengang dan terkejut mendengar pengakuannya. Seorang ibu telah membunuh putranya sendiri dengan begitu brutal. Tapi sekarang muncul pertanyaan, mengapa dia tega melakukannya? Shanta Sharma alias Gudi dan temannya Ishrat Parveen adalah lesbian. Ishrat adalah penduduk daerah Wadganj, Kolkata. Mereka telah mempunyai hubungan asmara bahkan sebelum mereka masing-masing menikah. Shanta kemudian menikah dengan Pankaj Sharma di tahun 2012. Sedangkan Ishrat Parveen menikah pada tahun 2018. Tapi tak lama kemudian, ia berpisah dengan suaminya. Walaupun Shanta telah menikah, hubungan asmara mereka berdua tetap berlanjut dengan mereka selalu berteleponan dan sering bertemu. Dengan suami Shanta yang bekerja cukup jauh setiap hari dan putranya Shreyansu yang bersekolah, mereka semakin mempunyai kesempatan untuk sering bertemu dan memadu cinta. Suatu hari saat pulang sekolah, Shreyansu secara tidak sengaja melihat ibunya sedang berada di tempat tidur bersama Ishrat dan melakukan hubungan sesama jenis. Begitu intensnya mereka berhubungan badan sehingga bahkan tidak menyadari apakah pintunya tertutup atau tidak. Shreyansu di satu sisi dia memahami semua ini salah, tapi jika dia ingin menceritakannya, dia bingung kepada siapa dia bisa mengungkapkan bahwa dia marah setelah melihat ibunya seperti itu. Sejak itu, Shreyansu selalu bertengkar dengan ibunya. Dia kecewa, marah, dan kesal pada Shanta. Di lain pihak, Shanta takut putranya akan membocorkan hubungannya dengan Ishrat pada orang lain. Dia tidak ingin mendapat hukuman sosial dari masyarakat, dipermalukan, dan dikucilkan oleh komunitasnya. Jadi, mengabaikan rasa sayangnya kepada putra semata wayangnya, Shanta melewati batas bersama Ishrat. Mereka merencanakan pembunuhan untuk membungkam Shreyansu. Seorang ibu tega membunuh putranya dengan tangannya sendiri. Kepala Shreyansu dibenturkan ke dinding, lalu ke meja. Kemudian, dia memukul kepalanya dengan keras menggunakan patung Dewa Ganesha. Belum selesai, dia pergi ke dapur untuk mengambil pisau, lalu memotong nadi pergelangan tangan Shreyansu, kemudian menusukkan pisau beberapa kali ke tubuhnya, dan menunggu sampai putranya mati kehabisan darah. Ishrat tertangkap kamera yang dipasang di jalanan di sana. Ia melalui rute yang sama yang harus ia lalui untuk datang dan pulang. Sedangkan Shanta
keluar dari sisi lain yang tidak ada kameranya. Bantuan terbesar dalam menyelesaikan kasus ini polisi dapatkan dari Titik ketika mereka melihat fakta bahwa anjingnya yang selalu takut dengan orang asing tidak menggonggong, mengisyaratkan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh keluarga atau orang yang dekat dengan keluarga tersebut. Saat ini mereka berdua sedang berada di penjara untuk menunggu selesainya penyelidikan dan dilaksanakannya persidangan. Sungguh miris mendengar kisah ini. Bagaimana mungkin seorang ibu tega melakukannya pada putra kandung satu-satunya hanya demi menutupi perbuatan maksiatnya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.